Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran sejarah perminatan untuk kelas 11 IPS. Materi sebelumnya kita membahas tentang Renaissance, ya, masa pencerahan Eropa. Sekarang kita akan membahas tentang tokoh-tokoh dari Renaissance, ya. Tokoh-tokohnya ada apa aja? Nah, ini berikutnya ya kita akan bahas. Nah, ini adalah tokoh-tokoh dari Renaissance. Ada Dante Alighieri. Tahunnya 12, beliau lahir pada tahun 1265 sampai 1321. Karyanya itu ada The Monarchia on Monarchy, berisi kedudukan dan keabsahan Sri Paus. Nah, ini karena pada zaman tersebut dipimpin oleh Paus, ya, makanya lahirlah Renaissance. Ini kritik, ya, sebuah kritik. Sebagai pemimpin spiritual tertinggi gereja Katolik sekaligus raja dunia atau raja kepausan yang otoriter. Kemudian karya lainnya itu ada La Vita Nuova atau dalam bahasa Inggrisnya The New Life. Pertumbuhan cinta manusia, ya, maksudnya. Kemudian ada Komedia, ini karyanya juga, perjalanan jiwa manusia yang penuh kepedihan dalam perjalanan dari dunia ke alam gaib. Nah, karena ini berupa video, jangan lupa ya untuk absensi daringnya, itu absensi daring di Google Form. Kemudian ada Leonardo da Vinci, karya yang paling terkenalnya itu Mona Lisa, ya. Mona Lisa itu patung perempuan yang sedang duduk seperti ini, yang perempuan Romawi, seperti itu, Italia seperti itu. 1425 sampai 1519. Ini lukisan paling terkenalnya, ya, ini Jamuan Terakhir dan Mona Lisa. Ini paling terkenal banget Mona Lisa, ya, sampai sekarang. Kemudian ada Lorenzo Valla, 1405 sampai 1457. Karyanya itu De Volupte, kesenangan. Ini berisi kekagumannya pada etika stoisme yang mengajarkan pentingnya manusia mati raga dalam rangka menyelamatkan keselamatan jiwa. Nah, kemudian ada lagi De Libero Arbitrio atau keinginan bebas dari Lorenzo Valla. Nah, keinginan bebasnya di sini maksudnya menyatakan individualitas manusia berakar pada kebesaran dan keunikan manusia, sehingga kehendak awal Sang Pencipta tidak membatasi perbuatan bebas manusia dan tidak meniadakan kreativitas manusia. Jadi manusia itu bebas, ya, seperti itu. Dari De Libero Arbitrio, keinginan bebas. Kemudian tokoh lainnya adalah Niccolo Machiavelli. Tahunnya 1469 sampai 1527. Karyanya itu The Prince, The Discourses upon the First 10 Books of Titus Livius. Ini membicarakan terhadap 10 buku pertama Titus Livius, ya. Kemudian The Art of War, seni untuk berperang. The History of Florence, ini menceritakan sejarah tentang kota Florence yang ada di Italia. Kemudian La Mandragola, ini karyanya terakhir, La Mandragola, suatu drama yang bagus kadang-kadang masih dipanggungkan orang, jadi dipanggungkan lagi. Selanjutnya ada Boccaccio. Ini karena bahasa Italia, ya, Ibu kurang paham gimana penuturannya. Boccaccio 1313
sampai 1337. Karyanya itu The Bade, The Cameron, The Genealogies, De Rum Gentilium. Ini bahasa Italia sepertinya. Francesco Petrarca 1304 sampai 1374. Karyanya itu adalah lukisan Ikaros. Francesco Petrarca ini ia belajar hukum, ya. Lalu ia lebih tertarik ke seni sastra dan seni lukis. Makanya beliau membuat Ikaros, lukisan Ikaros. Beliau juga seorang humanis yang mengagumi hal-hal yang serba naturalis. Kan kalau di tulisan itu kalau di lukisan itu suka ada alirannya, natural. Kemudian yang terakhir ada Desiderius Erasmus, ini pada tahun 1466 sampai 1536. Dibagi ya, karyanya itu dibagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama karya satiris. Satirisnya mengungkapkan segala kelemahan penyakit korup dan munafik. Maksudnya munafik yang melanda warga masyarakat ya. Ini. Jadi mengungkapkan segala penyakit korupsi dan segala penyakit munafik yang melanda warga masyarakatnya. Dituangkan dalam Praise of Folly, ini tahun 1509. Kemudian ada lagi kelompok satiris tapi berupa pesan moral. Kalau tadi satiris untuk mengungkapkan kelemahan penyakit korup, yang kedua ini adalah satiris berupa pesan moral. Nah, diharapkan dapat memperbaiki atau mempengaruhi mentalitas kaum Katolik, karena pada saat itu ada pertentangan lah dengan kepausan ya, Kristen Katolik kalau tidak salah, kepausan Katolik maksudnya ya. Seperti buku yang berjudul The Handbook of the Christian Knight dan The Complaint of Peace ya, ini buku yang kedua itu, kelompok buku kedua yang menggambarkan satiris berupa pesan moral. Yang ketiga itu ada kelompok dalam bentuk terjemahan kitab suci Perjanjian Baru dan Perjanjian Baru berdasarkan naskah asli Yunani, seperti Annotation on the New Testament dan The Prince of the Christian Humanists ya. Tiga kelompok karya dari Erasmus, Desiderius Erasmus ya. Nah, itu adalah tokoh-tokoh Renaissance ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang merkantilisme ya. Ini yang memicu terjadinya penjelajahan samudra. Ibu akhiri untuk hari ini. Jangan lupa diisi absensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.